Selamat berjumpa kembali dengan saya Toto Sugiarto. Kali ini kita akan membincangkan tentang ketimpangan ekonomi dan ditinggalkannya sosiodemokrasi Pancasila. Saya mulai dengan tajuk rencana di Kompas tanggal 20 Juli yang lalu membahas tentang fenomena yang memprihatinkan, yaitu peningkatan tajam angka ketimpangan ekonomi. Kompas menyebut bahwa ketimpangan ekonomi per Maret 2023 merupakan terburuk dalam 5 tahun terakhir. Kompas mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tak cukup hanya tinggi, stabil, dan berkelanjutan, tetapi juga harus berkeadilan. Tajuk rencana tersebut seakan tersambung dengan disertasi saya yang saya pertahankan di program studi ilmu filsafat Universitas Indonesia 18 Juli 2023 lalu, yang juga berangkat dari keprihatinan akan lebarnya jurang pemisah antara kaya dan miskin di negeri ini. Masalah keadilan sosial menjadi permasalahan pelik yang sulit terselesaikan. Di satu sisi kita sering disajikan perilaku pamer kemewahan, di sisi lain selalu kita lihat kemiskinan terjadi di mana-mana. Ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan rakyat selalu mewarnai setiap rejim dengan jurang perbedaan yang semakin lebar dari rejim ke rejim. Fenomena ketimpangan ekonomi yang semakin menganga setidaknya terlihat pada beberapa hasil penelitian yang penulis lihat. Setidaknya ada dua, yaitu penelitian Oxfam dan BPP HIPMI. Hasil penelitian Oxfam tahun 2017 mengatakan bahwa 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih dari kekayaan 100 juta orang termiskin. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan, dan saya yakin kondisi sekarang di tahun 2023 ini belum terlalu jauh berbeda. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Badan Pengurus Pusat HIPMI menyebutkan bahwa 1% warga kaya menguasai 50,3% aset atau kekayaan nasional. Nah, dua fenomena ini sangat memprihatinkan ya. Apakah penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi itu? Tentu saja banyak faktor sebagai penyebabnya. Beberapa di antaranya adalah perbedaan tingkat pendidikan, kemudian akses terhadap sumber daya, kekuasaan, dan jaringan. Dari berbagai penyebab tersebut terlihat juga bahwa berbagai sistem terkait pemerintahan sangat menentukan arah dan bentuk kebijakan pemerintah. Di sini faktor pemimpin republik, yaitu presiden, amat menentukan. Sistem ekonomi kita masih berorientasi pada liberalisme kapitalisme, dan sistem demokrasi kita juga cenderung mengarah demokrasi liberal yang jauh dari nilai-nilai ideal sosiodemokrasi Pancasila yang sebenarnya dicita-citakan oleh Bapak pendiri bangsa. Akibatnya seperti yang terjadi sekarang ini dan diangkat Kompas, yaitu kondisi ekonomi di masyarakat yang banyak diwarnai ketimpangan sosial. Sistem demokrasi liberal yang menekankan pada kebebasan dan persamaan kesempatan tanpa mempertimbangkan perbedaan modal setiap individu untuk terjun ke dalam pasar bebas menghasilkan ketimpangan yang sangat lebar, dan dengan kecenderungan terus semakin lebar. Langkah ekonomi yang seringkali berkiblat pada liberalisme kapitalisme memperlebar ketimpangan. Jika tujuannya menciptakan pertumbuhan semata, liberalisme kapitalisme mungkin jalan terbaik. Namun jika tujuannya adalah untuk pemerataan, maka tentu saja perlu dicari jalan yang lain. Jika ingin tetap menjalankan ekonomi pasar, perlu ada bantalan bagi rakyat yang kalah dalam persaingan di dalamnya. Karena itu sudah waktunya bangsa Indonesia melirik sistem ekonomi politik yang dicita-citakan Bapak pendiri bangsa, yaitu sosiodemokrasi Pancasila. Dengan sosiodemokrasi Pancasila, sistem pasar tetap dimungkinkan berjalan, rakyat miskin dapat berperan serta aktif, dan terlindungi oleh berbagai program pro rakyat kecil. Sosiodemokrasi Pancasila memiliki tujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meminjam ungkapan Soekarno, sosiodemokrasi Pancasila mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi. Di sini bisa dikatakan kolektivisme di dalam politik dan kolektivisme di dalam ekonomi. Pemihakan pada kolektivisme dalam berbagai kebijakan
mempermudah pemerintah dalam upaya pengurangan ketimpangan sosial dan mewujudkan tujuan republik, yaitu penciptaan keadilan sosial. Demokrasi sosial seperti dikatakan Yudi Latif memiliki instrumen pelembagaan untuk menggambarkan spirit kolektivisme, yaitu terdapat 3 instrumen pelembagaan kolektivisme dalam bidang politik, yaitu kebijakan redistributif, kemudian regulasi, dan kemudian rezim negara kesejahteraan. Nah, di sisi lain, instrumen pelembagaan ekonomi adalah kepemilikan sosial dan manajemen buruh secara mandiri. Kepemilikan negara atas cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat, tanah-tanah ulayat, koperasi, dan pembagian saham merupakan contoh dari kepemilikan sosial tersebut. Sosiodemokrasi Pancasila termasuk ke dalam demokrasi sosial. Instrumen pelembagaan demokrasi juga menjadi kekhasan sosiodemokrasi Pancasila yang merupakan kolektivisme khas Indonesia. Misalnya adalah koperasi, gotong royong, dan musyawarah. Selain itu, kolektivisme kita mengakomodasi hak-hak komunitas. Instrumen pelembagaan kolektivisme merupakan bentuk upaya kolektivisme khas Indonesia, ya, untuk penciptaan kesejahteraan dan kemudian pemerataan serta meminimalisir ketimpangan ekonomi. Nah, kondisi menyedihkan semakin melebarnya ketimpangan ekonomi tak lepas dari pilihan sistem ekonomi. Kapitalisme yang berjalan memang mengandung nilai baik, memunculkan semangat individu dalam meraih kesuksesan ekonomi. Kebebasan pasar liberal membuka kesempatan seluas-luasnya. Namun demikian, dampak negatifnya terlalu menyakitkan. Banyak warga negara kalah dalam sistem pasar dan keleleran di pinggir jalan. Kita telah memiliki sistem ekonomi kiri tengah, sosiodemokrasi Pancasila, yang tetap mengakomodasi pasar, yaitu pasar terkonsolidasi. Mekanisme pasar dengan konsolidasi membantu dan menyelamatkan mereka yang kalah dalam persaingan pasar, berupa instrumen pelembagaan kolektivisme. Presiden Joko Widodo kerap menerapkan instrumen ini seperti pajak progresif, dana pendidikan dan kesehatan, subsidi pupuk, dan program penanggulangan stunting dan pengangguran. Langkah seperti ini perlu dioptimalkan agar ketimpangan ekonomi dapat benar-benar diminimalisir. Selain contoh di atas, masih banyak gagasan yang bisa dieksekusi bergotong royong antara pemerintah dan rakyat berdaya untuk percepatan pengentasan ketimpangan ekonomi. Baik, saya kira itu tilikan kita kali ini tentang ketimpangan ekonomi, ya, yang ada di tajuk Rencana Kompas bulan Juli lalu, dan saya kira itu sangat penting untuk dibahas, ya. Bagaimana kita memang fokus pada kemajuan ekonomi tetapi juga tanpa memunculkan ketimpangan yang begitu lebar. Saya kira itu pembahasan kita kali ini. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe.